Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Inosensia Laksmi Kristi dengan NIM G0024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 21 bagian pertama mengenai tema OGM dengan soal mekanisme ereksi dan juga ejakulaksi. Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu dari struktur umum dari penis. Nah, ini adalah penis yang dipotong secara melintang. Kita bisa lihat di sini ada corpora cavernosa di kanan kiri, lalu di bagian ventral itu terdapat si corpus spongiosum yang dilalui oleh uretra. Dan di bagian corpora cavernosa ini yang akan berperan penting pada proses ejakulasi karena di sini ada rongga-rongga caverne dan di sini juga ada arteri Haliginae yang merupakan cabang dari arteri profunda penis, dan arteri profunda penis cabang dari arteri pudenda interna gitu. Oke. Ini gambarannya arteri profunda penis. Oke. Selanjutnya juga ada beberapa nervus yang akan berperan. Ada nervus dorsalis penis, nervus erigiantus, dan juga nervus pudendus. Yang pertama adalah ereksi. Pada proses ereksi itu ada proses afferent dan juga efferent. Afferent sensibilitas, efferent motorik. Di ereksi sendiri untuk afferentnya itu adalah nervus dorsalis penis yang akan membawa ke serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai sakral 4. Sementara untuk efferentnya sendiri dia dari nervus erigiantus menuju ke serabut parasimpatis sakral 2 dan sakral 4. Lalu pada proses ereksi sendiri yang memproses adalah jaringan supraspinal, spesifiknya di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus sebagai pusat rangsangan seksual dan ereksi. Namun secara fisiologis untuk mekanismenya sendiri, jadi tadi kan ada serabut parasimpatis ya. Ini akan dirangsang oleh stimulasi erotik, bisa berupa rangsangan taktil, sentuhan, atau suara, pendengaran, bahkan ada penciuman juga. Di mana si serabut parasimpatis ini dia akan masuk ke dalam blood vessels, kapiler darah, dan akan merilis dari acetylcholine yang akan menempel pada reseptor. Lalu apa mekanisme yang terjadi pada nomor 1? Ketika si acetylcholine nempel pada reseptor, dia akan mengaktifasi si arginin untuk bisa memproduksi dari citrulline dan nitrate oxide. Arginin sendiri diaktifasi oleh nitrate oxide enzim. Nitrate oxide dia akan menstimulasi dari guanyl cyclase untuk mengubah GTP menjadi cyclic guanidine monophosphate, di mana salah satu efeknya adalah otot polos akan relax. Otot polos pada bagian sini akan relax dan akan menyebabkan vasodilatasi dari si blood vessel-nya. Jadi ketika si blood vessel ini sudah vasodilatasi, maka darah yang masuk akan semakin banyak dan membuat si blood vessel-nya semakin melebar. Dia akan menekan si otot polos, lalu dia juga akan menekan si corpora cavernosa. Ketika hal ini ketekan, maka vena-vena yang di daerah sini juga akan tertekan. Hal itu menyebabkan meningkatnya tekanan di dalam, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya pelebaran dari diameter dari penis dan juga membuat penis itu menjadi ereksi. Selanjutnya adalah proses ejakulasi. Jadi setelah tadi saraf parasimpatis itu menstimulasi secara terus-menerus, cerebral cortex itu akan menghambat dari si serabut parasimpatis ini, dan dia akan mulai mengaktifasi dari bagian yang simpatisnya, spesifiknya di
12 sampai lumbal 2. Dimana setelah itu dia akan menuju ke sinapsis ganglion, spesifiknya di inferior mesenteric ganglion, dan akan menstimulasi dari banyak tempat. Ada di epididymis, lalu juga nanti ada di bagian prostat gitu, dan ada di banyak tempat lainnya. Pertama-tama di bagian epididymis, dia akan merilis norepinefrin yang akan menstimulasi dari kontraksi epididymis itu sendiri. Lalu apa yang terjadi ketika epididymis itu berkontraksi? Dia akan membawa sperma yang sudah dimatangkan dan disimpan di epididymis menuju ke vas deferens. Lalu dari vas deferens itu dia akan merilis kembali lalu dari vas deferens si hormon epinefrin pada reseptor lain seperti pada vesikula seminalis juga akan memproduksi si cairan seminalis. Dan cairan seminalis dari vesikula seminalis ini akan bersatu dari cairan sperma dari vas deferens di daerah ductus ejaculatorius. Namanya menjadi cairan semen, merupakan cairan sperma dengan seminal fluid. Lalu setelah dari ductus ejaculatorius, dia akan menuju ostium ductus ejaculatorius, tempatnya ada di daerah glandula prostat, spesifiknya dari colliculus semilunalis. Dan pada saat si ductus ejaculatorius ini ingin mengeluarkan daripada cairan semen, si ostium uretra internum pada bagian kandung kemih atau vesika urinaria dia akan berkontraksi dan akan nutup. Ini untuk mencegah daripada aliran balik menuju ke vesika urinaria. Lalu setelah si ductus ejaculatorius telah terisi oleh cairan semen, si nervus pudendus dia akan merilis juga asetilkolin dan membuat kontraksi daripada musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosa. Hal ini yang akan membuat si cairan semen akan keluar dari uretra dan menuju ostium uretra eksternum. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Sekian dan terima kasih.